Halo kawan, apa kabar? Semoga kabar baik ya kawan. Berikut ini materi kelima belajar bisnis dari nol kawan, yaitu menentukan struktur hukum. Nah, langkah kelima ini menentukan struktur hukum yang sesuai untuk bisnis Anda, seperti perusahaan perseorangan atau perusahaan terbatas atau namanya PT, atau juga kemitraan. Itu tergantung Anda mau pilih yang mana ya kawan. Nah, apa alasannya? Nah, berikut ini beberapa alasan kenapa ini sangat penting. Untuk alasan pertama yaitu untuk tanggung jawab hukum. Berbagai struktur hukum memberikan tingkat tanggung jawab yang berbeda ya. Misalnya dalam perusahaan terbatas atau yang namanya PT, pemiliknya adalah atau pemegang saham biasanya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang bisnis. Nah, sementara dalam perusahaan perseorangan, pemiliknya penuh bertanggung jawab atas hutang bisnisnya, kawan. Untuk alasan kedua yaitu urusan pajak. Struktur hukum yang Anda pilih juga mempengaruhi tata cara berpajakannya. Bisnis Anda beberapa struktur mungkin menghasilkan penghematan pajak, sementara yang lain mungkin akan menambah beban pajak ya. Nah, untuk yang alasan yang ketiga yaitu untuk pembiayaan. Beberapa struktur hukum mungkin lebih menarik daripada bagi para investor atau para pemberi pinjaman daripada struktur yang lainnya. Misalnya perusahaan terbatas atau namanya PT biasanya seringkali lebih mudah untuk mendapatkan modal dari para investor. Nah, untuk alasan keempat yaitu kepemilikan dan manajemen. Struktur hukum mempengaruhi cara kepemilikan dan manajemen bisnis yang diatur. Contoh, dalam perusahaan terbatas yaitu PT ya, pemilik bisa berbeda dari manajer. Sementara dalam bisnis perorangan seringkali pemilik dan manajer itu orangnya yang sama. Itu aja ya kawan. Nah, untuk alasan yang kelima yaitu transparansi dan privasi. Struktur hukum juga mempengaruhi tingkat transparansi dan privasi bisnis Anda. Misal kawan, bisnis kemitraan mungkin kurang transparansi daripada perusahaan terbatas atau PT. Alasan keenam yaitu untuk peralatan untuk pertumbuhan. Pemilihan struktur hukum harus mendukung perencanaan pertumbuhan bisnis Anda. Tergantung Anda merencanakan bisnisnya seperti apa kawan ya. Jadi Anda bisa memilih hukumnya mau yang mana. Untuk alasan ketujuh, kemudahan pendirian. Nah, beberapa struktur hukum lebih rumit untuk didirikan daripada yang lainnya. Misal perusahaan terbatas atau PT seringkali melibatkan proses pendirian yang lebih rumit dibandingkan bisnis perorangan. Nah, untuk alasan ke-8 adalah perubahan properti. Struktur hukum yang tepat akan mempengaruhi cara Anda mengelola dan mengalihkan aset bisnis Anda. Ini penting jika Anda memiliki properti atau aset berharga yang berkaitan dengan bisnis Anda. Pemilihan struktur hukum yang tepat sangat tergantung pada jenis bisnis yang Anda pilih, tujuan Anda, dan kondisi finansial Anda. Nah, kawan, lebih baik konsultasikan juga dengan seorang ahli hukum atau akuntan yang berpengalaman, kawan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memahami implikasi hukum dan pajak yang berkaitan dengan pilihan struktur hukum Anda, kawan ya. Semoga bermanfaat, kawan. Untuk langkah ke-6 lanjut next video ya, kawan. Tidak lupa yang belum follow, mohon di follow dulu dengan cara klik
klik di sudut bawah ini, klik ikuti di sebelah sini kawan ya. Dan yang sudah nonton mohon klik like, dan yang komen juga ya kawan. Kalau ada salah-salah kata atau salah masukan mohon dibetulkan di kolom komen ya kawan. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu, salam sukses.